Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sulba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'ulumi bihi insyaallah ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 92. Baris hitung sendiri. Kedua, sunat ratibatid zuhri. Kedua, sunatur ratibatid zuhri, yaitu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya Ulumuddin. 6 rakaat, letak 2 rakaat kemudian daripada zuhur, yaitu sunnatun muakkadatun, dan 4 rakaat dahulu daripada zuhur, yaitu sunnatun muakkadatun pula, dan lagi 2 rakaat akad kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Itu seperti yang disebutkan oleh fuqaha, dan hasil yang disebutkan oleh fuqaha bahwa sunat dahulu daripada zuhur yang 4 rakaat, 2 rakaat dinamai sunnah muakkad, dan 2 rakaat dinamai ghairu muakkadah, dan 4 rakaat kemudian daripada zuhur yang 2 rakaat dinamai sunat muakkadah, dan 2 rakaat dinamai sunnatun ghairu muakkadatun. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, Ruwiya Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla arba'u raka'atin ba'da zawali syamsi yahsunu qara'atuhunna wa ruku'uhunna wa sujuduhunna shalla ma'ahu sab'una alafin malikin yastaghfiruna lahu hatta laili. Artinya telah meriwayatkan oleh Abu Hurairah akan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bersabda ia Nabi, barang siapa sembahyang 4 rakaat kemudian daripada gelincir matahari dahulu daripada zuhur, padahal membaikkan ia akan bacaannya dan rukuk sujudnya, niscaya sembahyang sertanya 70.000 malaikat, padahal ia malaikat mengucap istighfar bagi orang tersebut hingga malam hari. Jadi masalah salat sunnah, salat yang hukumnya sunat, kalau dikerja berpahala, kalau ditinggal tak berdosa. Itu terbagi kepada 3 macam. Semua salat sunat, keseluruhan salat yang hukumnya sunat itu terbagi kepada 3 macam. Pertama, ada salat sunat yang berkaitan dengan waktu. Kedua, ada salat sunat yang berkaitan dengan sebab. Ketiga, salat sunnah yang tiada berkaitan dengan sebab dan tiada berkaitan dengan waktu disebut salat sunnah mutlak.
Adapun yang pertama, yakni salat sunnah yang berwaktu, itu pula terbagi kepada 3. Pertama, sebab berulang-ulang sebab. Kedua, berulang-ulang sebab berulang-ulang Jumat. Ketiga, berulang-ulang sebab berulang-ulang tahun. Dia ada juga berulang tahun dalam kitab. Jadi pertama, berulang sebab berulang hari, sunat yang berwaktu. Kedua, berulang sebab berulang Jumat yang berwaktu pula. Yang ketiga, sebab berulang-ulang tahun. Salat yang hukumnya sunat yang dikategorikan sunat berwaktu. Yang pertama daripada salat sunnah berwaktu, yakni berulang-ulang hari, itu pun ada terbagi kepada macam 8 perkara. Yang kalau nggak diingat pun nggak masalah pembahagian-pembahagian tersebut. Tapi kalau bisa diingat pembahagian-pembahagian tersebutnya pun memberi manfaat. Yang pertama daripada 8 perkara, yakni berulang-ulang hari, berulang-ulang waktu. Sudah kita bicara yang pertama, sunat rawatib subuh, salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Hikmah sudah ada bicara kesimpulan, tata cara kerja, waktunya, kesempurnaannya pun sudah bicara pertemuan yang lalu. Maka malam ini masuk kepada salat sunnah waktu yang berulang-ulang hari. Yang kedua daripada 8 perkara, yakni sunat rawatib zuhur, yakni seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya? 6 rakaat. Imam Ghazali mengatakan 6 rakaat salat sunnah rawatib zuhur. Mana 6 rakaat tersebut? 2 rakaat sesudah daripada zuhur. Shalli sunnat zuhri raka'ataini ba'diyatan. Itu 2 rakaat. Yaitu hukumnya sunat muakkadatun, sunat yang dikuatkan. Jadi 2 rakaat setelah zuhur itu sunat yang dikuatkan. Yang kedua kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya, 4 rakaat dahulu, berarti dahulu sebelum daripada zuhur, yaitu sunat muakkadah pula. 4 rakaat sebelum zuhur, shalli sunnata zuhri raka'ataini, shalli sunnata zuhri 4 raka'atin qabliyata zuhri lillahi ta'ala, sahaja aku salat sunnah sebelum zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Yang perlu diperhatikan bukan sebelum masuk waktu zuhur, tapi sebelum kerja salat zuhur, pertanda waktu sudah masuk. Bukan sebelum waktu zuhur, sebelum salat zuhur. Jadi kalau salat zuhur pun jam 2 sebelum kerja, bolehkah kerja 4 rakaat? Boleh. Tidak mesti setelah azan itu kerja, itu lebih aula. Kan ada salat zuhur mungkin di pertengahan, sebelum kerja salat zuhur, boleh enggak salat 4 rakaat sunat qabliyah zuhur? Boleh. Jadi yang sering kerja setelah azan langsung kerja qabliyah, langsung kerja zuhur, langsung kerja ba'diyah 2 rakaat. Artinya sebelum habis waktu zuhur masih ada sunat tersebut, masih. Masih. Nanti ke depan akan bicara bahkan sunat mengqadha kalau memang lewat. Ya. Nah, pernah dengar sunat qadha, salat sunnah yang berwaktu kalau luput, bukan wajib, sunat. Ya, Rasul sendiri pernah kerja salat subuh, salat sunnah subuh Nabi pernah mengqadha. Yang namanya mengqadha di luar waktu subuh. Ya, bukanlah waktu subuh, di luar waktu subuh. Yang namanya qadha di luar waktu. Jadi dikiaskan karena Nabi pernah mengqadha salat sunnah qabliyah subuh 2 rakaat, dikiaskan kepada salat sunnah rawatib yang lain. Itu Nabi. Memang kalau kita ngapain cari-cari boh puu saja kan?
Hai qada wajib pun belum habis kata qada wajib-wajib bila. Jangan nanti apa cet boh puuk meruah berlampang. Jangan jual lembu beli kambing. Engkong saja. Monyet. Baik salah kaprah. Memang ada sunat mengqada salat sunat. Tetapi kalau memang wajib belum habis diqada, ya qada wajib lebih utama, bukan lebih utama, memang wajib. Bukan lebih utama, jangan salah nanti. Ada orang bertanya, mana lebih utama mengqada salat fardu dengan mengqada salat sunat? Salah pertanyaan. Bukan lebih utama, memang wajib. Kalau lebih utama afdal, enggak ada afdal di situ. Memang wajib qada salat fardu wajib. Baik tanya lebih mana baik. Jangan buat perbandingan antara wajib dengan sunat, kecuali wajib dengan wajib atau sunat dengan sunat. Ini salah membuat perbandingan. Bukan lebih utama qada, memang wajib qada. Yang perhatikan bahasa. Biarpun demikian tetap di dalam syariat salat sunnah yang berwaktu itu sunat diqada kalau luput. Alasan Nabi pernah luput salat qabliyah subuh 2 rakaat, Nabi mengqada. Dikiaskan kepada salat sunnah-sunnah berwaktu yang lain. Artinya kata Imam Al-Ghazali, salat sunnah rawatib zuhur itu kata beliau dalam kitab Ihya 2 rakaat sesudah zuhur itu sunat yang dikuatkan, 4 rakaat sebelum zuhur itu pula sunat dikuatkan. Yang perlu digarisbawahi bukan sebelum masuk waktu zuhur, tetapi sebelum salat fardu zuhur. Yang perlu digarisbawahi. Dan lagi 2 rakaat sunat ghairu muakkad kemudian daripada sembahyang fardu zuhur. Nyokan le Imam Ghazali yang mengatakan. Nanti kita pertempatkan khilaf. Jangan salah-salah paham. Dan lagi 2 rakaat sunat ghairu muakkad. Kapan ghairu muakkad? Setelah daripada sembahyang zuhur. Itu seperti yang disebutkan oleh fuqaha para ahli fikih, ahli-ahli ilmu fuqaha. Faqihun faqihani fuqahaun jamak. Ahli-ahli ilmu fikih. Pasti mereka menyebutkan ada 2 rakaat sesudah zuhur tetapi ghairu muakkad. Kalau kita simpulkan, Imam Ghazali mengatakan 6 rakaat, ahli fuqaha tambah 2 rakaat lagi ghairu muakkad, 8 rakaat. Nampak? Imam Ghazali 4 rakaat sebelum zuhur itu muakkad, sunat muakkad. Imam Ghazali mengatakan setelah zuhur 2 rakaat setelah zuhur juga muakkad. Ahli fuqaha tambah 2 rakaat lain tapi ghairu muakkad. Makna muakkad sunat yang dikuatkan, ghairu muakkad sunat yang tidak dikuatkan. Dua-dua sunat. Dan kesimpulannya bagaimana? Hasil yang disebutkan oleh fuqaha bahwa sunat dahulu daripada zuhur yang 4 rakaat, 2 rakaat dinamai sunat muakkad. Fuqaha mengatakan hasilnya 2 rakaat sebelum zuhur itu dinamai sunnatun muakkadatun, sunat yang dikuatkan. Kalau Imam Ghazali 4 rakaat. Waktu subuh Imam Ghazali masuk fuqaha, masuk. Tapi waktu sebut fuqaha bisa jadi selain Imam Ghazali. Yang beda. Waktu kita sebut Imam Ghazali, ahli fuqaha apa enggak? Ahli fuqaha juga beliau, sekalipun terkenal dengan tasawufnya Imam Ghazali.
Tapi waktu tersebut fuqaha itu masuk Imam Ghazali, masuk yang lain-lain daripada Imam Al-Ghazali. Jadi ketika mengatakan oleh Imam Ghazali 4 rakaat sebelum zuhur itu muakkad, tetapi kebanyakan ahli fuqaha mengatakan bukan 4 rakaat, 2 rakaat yang sunat muakkad sebelum zuhur. Nah, nanti kita ambil kesimpulan ya. Jadi hasil yang disebutkan oleh fuqaha bahwa sunat yang dahulu, makna dahulu yang belum daripada zuhur yang 4 rakaat, 2 rakaat dinamai sunat muakkad dan 2 rakaat dinamai ghairu muakkad, sunat yang tiada dikuatkan. Dan 4 rakaat kemudian setelah zuhur yang 2 rakaat dinamai sunat muakkad, yang 2 rakaat dinamai sunat ghairu muakkad. Kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata beliau? Ruwiya Abu Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengambil anin Nabi, daripada Nabi, annahu, bahwa sungguhnya Abu Hurairah qala, berkata, ya Abu Hurairah, apa kata Abu Hurairah yang memang diucap oleh Nabi? Man shalla, barang siapa yang sembahyang, ya barang siapa, arba'a rakaatin, 4 segala rakaat. Kapan dia salat 4 rakaat? Ba'da zawali syamsi, ba'da zawali syamsi, setelah tergelincir matahari, berarti sudah masuk waktu zuhur, bukan sebelum zuhur, sebelum kerja salat fardu zuhur. Ini hadis. Setelah dia salat 4 rakaat, begitu tergelincir matahari, yahsunu qiraatuhunna, membaguskan oleh mereka itu akan kiraahnya, Fatihahnya dibaca bagus, Allahu Akbar kabira, semua atas nama bacaan dibaca dengan bagus, bukan dengan banyak, dengan bagus, kata Nabi. Bukan banyak, bagus, yang beda ya. Siapa perlu bagus dengan banyak? Hai, dua-dua perlu. Memang kalau diberi pilihan, banyak tidak bagus, dengan sedikit tapi bagus, tentu kita memilih yang sedikit tapi bagus. Yang perlu bagus. Tak ada bahasa Nabi yaksuru, tapi yahsunu. Yahsunu bagus, bagus. Berarti kalau bagus, landasannya apa? Landasannya 3 macam. Tidak tambah huruf, tidak kurang huruf, tidak tukar huruf, baik wajib atau sunat bacaan dalam salat. Itu makna yahsunu qiraatuhunna. Yang salat 4 rakaat sebelum zuhur itu membaguskan akan bacaan-bacaan mereka itu dari pertama hingga akhir. Wa ruku'uhunna, dan membaguskan oleh mereka akan segala rukuk-rukuknya. Pasti bagus rukuknya, berarti cukup syarat sah ruku'. Wa sujuduhunna, dan membaguskan oleh mereka itu akan segala sujud-sujud mereka itu, cukup syarat sujud, umpama anggota yang 7. Nah, apa hasil kalau demikian? Ya kerja 4 rakaat ba'da zawal, setelah tergelincir matahari. Kata Nabi, shalla ma'ahu, salatlah beserta orang tersebut, sab'una alafin, 70.000 malaikat. Berarti kalau malaikat salat bersama mereka, apakah salat yang memang diperintah Allah? Yastaghfiruna lahu hatta lail, beristighfar mereka itu malaikat lahu, bagi orang tersebut, hatta lail, hingga malam. Ini hadis Nabi, nggak perlu diragukan. 70.000 malaikat beristighfar, meminta ampun kepada Allah terhadap orang yang kerja 4 rakaat sebelum salat zuhur ba'da zawal. Sampai kapan? Sampai malam. Pasti mulai dia kerja sampai malam. Habis malam kapan? Habis waktu malam kapan? Habis waktu subuh kan? Ada yang mengatakan masuk waktu subuh, ada yang mengatakan saat subuhnya dikategorikan salat hari, ada yang mengatakan. Tapi pendapat yang kuat bahwa 3 waktu salat malam, 2 waktu salat siang. Jadi itulah fadilah sebenarnya. Kalau seperti ini fadilah yang disampaikan oleh Nabi, kita nggak mau mengambil itu fadilah, nggak tahu mau bilang seperti apa lagi. Oh, saya nggak ada dosa, tengku, banyak dosa kita ya. Yang hikmah
jangan ditinggalkan sebagainya. Maka para ahli-ahli sufi, beliau bukan membalikkan hukumnya diwajib, tapi karena begitu besar faedahnya, hampir-hampir wajib bagi mereka. Maka Imam Ghazali mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur berdasarkan hadis Nabi daripada Abu Hurairah, sunat muakkad 4 rakaat, sunat yang dikuatkan karena fadilah luar biasa. Yang mengatakan Nabi, haba Nabi, perkataan Nabi jangan dianggap itu dusta. Ada mungkin yang kafir kita, tidak mungkin 70.000 yang beristighfar kepada kita gara-gara 4 rakaat yang keluar daripada Islam kalau meragukan hasil daripada perkataan. Terserah masalah kuat atau tidak dulu hadis fadailul amal masih bisa. Jadi kalau mulai sekarang nggak mau kerja 4 rakaat, yang jangan jawab tunggu, jangankan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat zuhur kami masih bolong-bolong, jangan itu menjadi jawaban. Cuma kalau dibanding dipastikan zuhur nggak ada, itu kita kejarnya seperti tadi, jual lembu beli monyet. Jangan salah-salah. Yang itu kata Nabi tentang 4 rakaat sebelum zuhur. Maka Imam Ghazali mengatakan dari hadis tersebut itu sunat yang dikuatkan, tapi dengan catatan. Ya, ini catatan ini diingat. Baguskan bacaan-bacaannya, baguskan rukuk-rukuknya, baguskan sujud-sujudnya, baru dapat fadilah. Tapi kalau model syarat sah Fatihah belum tahu, syarat sah rukuk belum lengkap, syarat sah sujud pun masih sembraut, ya jangan harap di hari akhirat mana 70.000 beristighfar kepadaku. Ya, ingat catatan tersebut. Artinya bukan setelah kerja selesai, tapi ingat kualitas kerja yang bahasa. Ya, ini makna bagus. Yahsunu qiraatuhunna wa yahsunu ruku'uhunna wa yahsunu sujuduhunna. Ketika salat 4 rakaat itu sujudnya dibaguskan lengkap syarat, rukuknya demikian, Fatihah dan lain bacaan-bacaan wajib sunat juga dibaguskan, baru dapat hasil tersebut. Jangan bilang nanti di hari kenapa enggak benar sabda Nabi bukan enggak benar, mungkin kita belum lengkap syarat ketika kerja. Ya, oke? Demikian caranya. Nabi nggak pernah bohong, karena Nabi suci daripada berbohong, berdusta suci. Nabi nggak pernah, karena salah satu sifat yang wajib kita iktikad kepada baginda Nabi dan Rasul yang lain bahwa beliau bersifat siddiq, amanah, as-siddiq, benar, mustahil kazib, mustahil berbohong. Jadi perlu diingat bahwa itu malaikat 70.000 perintah Allah beristighfar meminta ampun. Coba lain, ragu tuh malaikat meminta ampun terhadap kita sama Allah, ragu untuk diterima atau yakin untuk diterima? Yakin diterima. Malaikat kan hanya dosa, yakin lah. Tapi yakin yang dimaksud apabila sudah benar bacaan, benar sujud, benar rukuk, ya, jangan asal kerja. Jadi pertama kalau tidak kerja sudah kerja, langkah pertama. Langkah kedua setelah kerja perhatikan tata cara kerja yang perlu diperhatikan. Jadi mudah-mudahan dapat seperti Rasul yang mensabdakan demikian. Yang fadilahnya salat 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, KB. Jadi kesimpulan apa? Peluang besar bagi kita hamba atau umat Muhammad di akhir zaman inilah yang katanya umat Muhammad umurnya pendek-pendek tapi amalan dilipat gandakan. Hanya dengan 4 rakaat sekali kerja sebelum zuhur, demikian balasannya. Berarti coba bayangkan zuhur besok 4 rakaat sebelum, zuhur lusa 4 rakaat sebelum, sampai wafat 4 rakaat sebelum. Luar biasa. Istighfar para malaikat terhadap kita 70.000, bukan 7.000, 70.000. Memang kalau ditanya mampu Allah Ta'ala memerintah 70.000, nya karena perlu diragukan. Kecuali perintah Pak Presiden bisa jadi nggak diikutnya lain cerita.
Ini bukan bila-bila Pak Presiden, artinya Presiden makhluk, Allah itu bukan makhluk. Tidak ada makhluk yang tidak mengikut perintah. Kalau nggak ikut perintah pun dia itu ingkar dosa besar. Tapi malaikat ingat, tidak ada nafsu. Apa kata Allah dalam Al-Quran tentang malaikat? Wal malaikatun ghiladun syidadun la ya'asunallahu ma amarahum. Tidak bermaksiat mereka malaikat itu terhadap apa yang diperintah Allah. Berbeda dengan kita. Kita diperintah salat, tinggal salat. Perintah mengaji, ngaji kita tinggal. Nah, inilah bukan malaikat. Inilah bukan malaikat, manusia. Mana ada dengku yang diperintah salah nggak salah? Banyak. Penting jangan masuk kita, selesai masalah. Jangan pikir-pikir cukup banyak juga. Nggak ada urusan dengan orang, urusan dengan kita pribadi. Yang kala itu kan derajat kitanya lebih tinggi daripada derajat malaikat. Tapi ketika yang diperintah seperti yang diperintah kerja, seperti diperintah tinggal, yang diperintah tinggal seperti diperintah kerja, maka derajat kita lebih rendah daripada derajat hewan. Itu pilihan kita sendiri. Itu jangan bilang oh sudah ditakdir Allah Ta'ala kan. Itu Jabariyah itu. Jangan salah-salah. Alah aku ditakdir Allah untuk tidak beribadat. Memang ahli sunnah meyakini semua itu adalah taufik daripada Allah. Seperti kita ucap la haula wala quwata. La haula, tidak ada daya dalam kerja taat, wala quwata, nggak ada kekuatan meninggalkan maksiat illa billah, kecuali hanya Allah. Ahli sunnah demikian. Maka oleh karena demikian, mudah-mudahan kita sudah ada petunjuk tentang hal tersebut. Mudah-mudahan dapat taufik. Ya, jadi dapat petunjuk adalah cara kerja, dapat taufik mampu kerja, dua macam. Dapat hidayah, wabillahi taufik wal hidayah. Ya, yang kan selesai. Lain cara kerja mungkin sudah paham. Ambil wudhu yang sudah paham. Kerja aju sahaja aku salat kalau 4 rakaat sebelum zuhur qabliyah menghadap kiblat karena Allah. Setelah salat zuhur bangun lagi setelah istighfar, selagi dalam waktu ba'da zuhur sahaja aku salat sunat. Kalau memang ikut fuqaha 2 rakaat. Masalah muakkad dengan garu muakkadnya hanya perlu disebut dalam niat. Yang perlu disebut sahaja aku salat 2 rakaat setelah zuhur menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat aturan fikih tanpa menyebutkan 2 rakaat menghadap kiblat sudah sah niat. Salat sunat berwaktu kan 2 wajib. Ya kan? Yang sudah kita pelajari. Jadi digabungkan terus. Ya, salat sunnah yang berwaktu ketika niat waktu takbiratul ihram 2 yang wajib. Kasdun sahaja kerja dengan ta'ayyanun. Ta'arazun enggak perlu disebutkan. Kalau disebutkan pun dalam hati dapat pahala. Ya, sahaja aku salat ba'da zuhur bar boleh. Sudah sahnya. Ya, demikian. Ketiga, sunat ratibatil asri, yaitu 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu abdan shalla arba'an qablal asri. Artinya kata Nabi, memberi rahmat, rahmat kasih sayang, ampunan, memberi rahmat oleh Allah Ta'ala akan seorang hambanya yang sembahyang ia hamba 4 rakaat sebelum daripada asar. Ini pun bukan sebelum waktu asar, sebelum salat dan keempatnya itu sunat muakkadah. 4 rakaat sebelum asar sunat yang dikuatkan pada Imam Al-Ghazali. Ya, ingat. Maka Imam Al-Ghazali biarpun sunat-sunat ghairu muakkad, beliau muakkad dan ada alasan. Seperti kelebihan hadis tadi dipatut mengatakan oleh Imam Ghazali itu muakkad. Jadi bukan tanpa alasan ketika Imam Ghazali berbeda dengan fuqaha kebanyakan. Karena Imam Ghazali kan ahli tasawuf, ahli akhlak beliau kan. Jadi yang 2 rakaatnya biarpun ghairu muakkad juga beliau. Ya, maka banyak yang mengatakan pendapat Imam Ghazali itu dhaif karena banyak bersalahan dengan para ulama yang lain. Biarpun dhaif, amalan nafsi boleh. Ya, boleh. Yang jangan dijadikan hujjah.
Kalau ditanya berapa rakaat yang sunat muakkad sebelum asar, aku 4 rakaat. Oh enggak, 2 rakaat. Enggak perlu jadi ribut. Yang dipegang tetap 2 rakaat. Ya, jadi jangan salahkan Imam Ghazalinya. Ya, apa makna? Karena Nabi pernah kerja juga, tapi sering tinggal. Yang makna ghairu muakkad. Jadi kata Nabi memberi rahmat oleh Allah Ta'ala. Nabi yang mengatakan yang beri rahmat Allah akan seseorang hambanya, yakni kita, yang sembahyang 4 rakaat sebelum daripada sholat asar, dan keempatnya sebelum asar itu kata Imam Ghazali sunat muakkadah. Adapun orang selain Imam Ghazali bersalahan pada fuqaha, maka 4 rakaat itu dikatanya sunat ghairu muakkadah. Titik. 4 rakaat yo ghairu muakkadah. Yang kuat. Karena fuqaha itu sudah bergabung semua ahli-ahli fikih. Ya. Adapun Imam Ghazali secara sendiri, beliau mengatakan 4 rakaat sebelum asar sunat muakkad. Ditinjau dari mana kalau ditanya? Apakah ditinjau daripada Nabi nggak pernah tinggal? Mungkin bukan dari situ. Ditinjau daripada hadis Nabi memberi rahmat. Cukup besar ampunan Allah. Karena rahmat Allah dapat kita karena kerja 4 rakaat sebelum asar. Imam Ghazali mengatakan muakkad. Nah, jadi jangan diperselisihkan. Masalah mau kerja, oh tidak mau kerja, ada masalah. Karena banyak di lapangan mempersoalkan kepada apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Tidak perlu dipersoalkan menurut saya. Dan bukan tingkat kita mempersoalkan tingkat Imam Ghazali. Sudah pernah saya berikan contoh. Tingkat Pak SBY itu tingkat orang tinggi Indonesia, pernah jadi RI 1 2 periode. Yang membicarakan beliau tidak betul tingkat orang di Sengkuang. Emang orang Sengkuang siapa? Kan yang persoalan. Bukan nggak boleh, bukan tingkat kita yang mengkoreksi beliau, tapi tingkat beliau. Menteri paling kurang. Kita saudara menteri pun enggak. Kayak bekas SBY enggak benar Pak Jokowi yang beres. Tunggu orang Jokowi, iya kok. Dari sisi itu, jadinya adab kita. Contoh seperti Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang besar, orang hebat. Memang kalau nak tingkat yang sekarang mempeto Imam Ghazali nggak beres, nah siapa hebat dia dengan Ghazali? Kecuali orang yang semasa hidup dengan Imam Al-Ghazali. Yang lain pun tingkat tabe-tabe raya. Ya ada. Nggak mau kerja, silakan. Jangan salahkan. Lebih bijaksana. Ya. Jadi saya ingin mengambil kepada fuqaha pendapat yang kuat, silahkan. Tidak ada salat sebelum asar yang muakkad. Yang ahli fuqaha 4 rakaat menurut Imam Ghazali itu muakkad, sunat yang dikuatkan. Tetapi menurut fuqaha sebelum asar tidak ada sunnah yang dikuatkan. Tapi sering orang kerja 2 rakaat ya. 2 rakaat masuk ghairu muakkad sebelum asar. Yang salat sunat berwaktu. KB cara kerja sebelum salat asar, salli sunnatan asri 4 rakaatin. Kalau 4 rakaat ikut Imam Ghazali, qablal asri, qabliyah, sebelum zuhur. Kerja terus. Oh yang 2 rakaat salli sunnatan asri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Kerja. Hadis sudah ada. Allah memberi rahmat terhadap seseorang hamba yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar. Yang dipastikan benar bacaan, benar sujud, benar rukuk, sekalipun nggak disebutkan lagi. Untuknya hanya disebutkan membenarkan bacaan, rukuk dan sujud. Kerja asal-asalan nggak dapat juga itu. Ya, memang keaturan bakunya hanya perlu disampaikan semua. Habis dah pulpen. Nah, bahasanya seperti itu. Nah, yang keempat daripada 8, keempat daripada 8. Ya, salat sunat yang berwaktu berulang-ulang hari. Ya, nah 8 perkara. Yang keempat, sunat ratibatil maghribi, yaitu 2 rakaat sunat yang muakkad kemudian daripada fardu maghrib. Ini tiada bersalah-salahan sahabat akan sunatnya itu. Nah,
2 rakaat setelah maghrib itu tidak ada perbedaan pendapat tentang muakkad dan ghairu muakkad. Semua sepakat 2 rakaat setelah maghrib itu muakkad. Ya, sini sampaikan bahwa 2 rakaat setelah maghrib itu daripada fardu maghrib, bukan daripada habis waktu maghrib. Selesai salat fardu maghrib, tiada bersalah-salahan sahabat akan sunatnya itu. Adapun 2 rakaat yang dahulu daripada fardu maghrib, nyo jawaban. Nyo kan di lapangan kita dapati setelah azan maghrib langsung iqamat kah? Habis azan maghrib, la ilaha illallah, baca doa, langsung muazzin memberi iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar. Berarti mereka tidak mengerjakan 2 rakaat sebelum maghrib. Sebab kita lihat persoalan kan? Ada atau tidak? Pertama. Yang kedua, kalau ada muakkad atau tidak? Yang persoalan. Jadi jangan ribut di lapangan. Kebanyakan masjid umpama yang kita dapati habis azan langsung iqamah. Coba kita perhatikan. Terjadilah perbedaan pendapat bahwa adapun 2 rakaat yang dahulu sebelum daripada fardu maghrib itu bersalah-salahan sahabat akan sunatnya itu. Tetapi kebanyakan sahabat Nabi, pasti bukan ulama, bukan tingkat Syafi'i, Hambali, Maliki dan sesudahnya, sahabat Nabi. Nah, tingkat sahabat kan khairukum qarni, sebaik-baik kurun-kurunku kata Nabi, summa yalunahum, kemudian setelahku. Nah, tetapi kebanyakan sahabat Nabi mensebutkan akan sunatnya itu, seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya'i Ulumuddin. Titik. Kesimpulan, 2 rakaat sebelum maghrib ada atau tidak? Dulu jawab. Ada. Masalah nggak kerja lain cerita. Akui dulu ada. Tahu dari mana? Ya nampakkan saja kita. Sahabat Nabi memang terjadi khilaf. Ada yang tidak kerja, bukan tidak kerja, ini salah. Tentang sunat muakkad ataupun tidaknya yang terjadi khilaf. Berarti ada yang menjadi khilaf tentang muakkad ataupun tidak. Kalau bicara muakkad atau tidak, pasti sudah ada dahulunya. Tapi kebanyakan sahabat menyebutkan adalah, ya kan? Kebanyakan sahabat Nabi menyebutkan akan sunatnya itu seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kesimpulan ada 2 rakaat sebelum maghrib. Setelah azan, salli sunat al-maghribi rakaat ini qabliyatan lillahi ta'ala. Setelah itu baru iqamah salat fardu maghrib. Setelah dikerjakan berzikir pun belum habis waktu maghrib. Kan ditakuti alasannya habis waktu maghrib. Nah, karena waktu maghrib waktu yang pendek katanya. Maka hanali salah-salahnya. Ya, hanya saya jelaskan di sini tentang waktu maghrib. Imam Syafi'i 2 pendapat, kadim dan jadid. Hanya menjelaskan secara rinci. Ya, nanti nasabah masa tak jelaskan. Yang mana yang dipegangi. Memang antara pendapat kadim dan jadid Imam Syafi'i didahulukan pendapat jadid pada kebanyakan, tapi pada sebahagian dahulukan pendapat yang kadim, termasuk waktu maghrib. Ya, jadi 2 waktu maghrib, tentang waktu maghrib hasil ijtihad Imam Syafi'i itu 2 hasilnya. Ada istilah pendapat kadim, ada istilah pendapat jadid. Tapi masalah waktu maghrib itu sampai masuk waktu isya, itulah pendapat yang kuat. Nah, pendapat jadid Imam Syafi'i waktu maghrib yaitu seukuran tuh, ambil wudu, bersuci, tutup aurat, azan, iqamah, salat 3 rakaat, habis waktu maghrib. Itu pendapat jadid. Memang kaedah umum kalau jadid dan kadim Imam Syafi'i, kalau pendapat kadim semasa Nabi berijtihad di Iraq, kemudian Imam Syafi'i berpindah ke Mesir, ijtihad yang jadid. Jadi kaedah kalau pendapat jadid dan kadim Imam Syafi'i itu berkontradiktif, itu dahulukan jadid pada kebanyakan persoalan hasil ijtihad Imam Syafi'i. Tidak semua. Berarti pada sebahagian pendapat ijtihad Imam Syafi'i dahulukan pendapat kadim, yakni waktu maghrib.
Tenggelam matahari masuk waktu maghrib, hilang syafaq yang merah, masuk waktu isya, habis waktu maghrib. Itu pendapat yang kuat. Berarti panjang waktu maghrib. Kalaupun salat 2 rakaat sebelum maghrib, masih ada waktu maghrib. Salat 3 rakaat, berzikir, berdoa, beristighfar, sallallahu ala Muhammad, assalamualaikum, masih ada setelah kerja 2 rakaat setelah maghrib, karena muakkad mentena waktu maghrib, belum masuk waktu isya. Yang pendapat yang kuat, biarpun dari khilaf yang secara umum ya, tapi jangan ribut-ribut di lapangannya, hanya perlu ribut-ribut ya. Masalah setelah ya azan langsung iqamah, anak ya sudah. Tapi akui dulu ada 2 rakaat sebelum maghrib, biarpun terjadi khilaf para sahabat ya. Yang penting yang jangan ribut-ribut nah ilmu ya. Kelima ya, cepat kali Ustaz, cepat amat. Kelima, sunat ratibatil isya'i, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ya. Kelima yakni salat sunat ratibatil isya'i, yaitu 4 rakaat kemudian daripada fardhu isya, 4 rakaat setelah salat fardhu ya. Kata Sayyidatuna Aisyah, istri Nabi langsung, hadis langsung riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalliya ba'dal isya'i akhirati 4 raka'atin thumma yanamu. Apa kata Aisyah yang melihat langsung praktek Nabi? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang 4 rakaat kemudian daripada sembahyang fardhu isya yang akhir, kemudian maka ia tidur. Demikianlah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin. Dan pada setengah fuqaha, pasti nggak semua, sebahagian fuqaha bahwa adalah kemudian daripada sembahyang isya rawatib 2 rakaat yang muakkad jua. Demikian lagi sunat 2 rakaat dahulu daripada fardhu isya, yaitu dinamakan sunat ghairu muakkadah pada fuqaha. Berarti fuqaha mengatakan 2 rakaat sebelum isya dikategorikan ghairu muakkad. 2 rakaat setelah isya sebahagian fuqaha mengatakan muakkad. Imam Ghazali mengatakan 4 rakaat setelah isya muakkad. Hadis daripada istrinya Nabi langsung, pasti praktek langsung dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mana ragu kepada Aisyah? Ragu kepada istri Nabi yang diragukan keimanannya. Istri Nabi, biarpun istri Nabi hanya tertulis ismah, terpelihara daripada dosa, tetapi tingkat kejujurannya berbeda dengan istri-istri yang lain, dipastikan karena mulianya istri Nabi. Biarpun yang jaminan kan para rasul ismah, terpelihara daripada dosa, tapi tingkat kejujuran Aisyah yang luar biasa dibanding dengan istri-istri yang lain. Termasuk Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis dalam riwayat, karena Aisyah orang paling muda menjadi istri Nabi. Umur 8 tahun dinikahi oleh Nabi, tapi belum tinggal serumah. Dalam riwayat umur 18 tahun Aisyah baru tinggal serumah. Kalau menikah Muhammad ibni Abdullah dengan Aisyah umur 8 tahun dengan Aisyahnya umur Nabi 53 tahun. Umur Nabi 53, Aisyah 8 tahun. Setelah umur Aisyah 18 tahun baru tinggal serumah. Berarti berapa umur Nabi? 63. Ayubnya pokoknya sempat tinggal lebih kurang ledon dalam sejarah dengan Aisyah. Maka hana keturunan Aisyah kan? Hana ini daripada Aisyah. Yang sejarah yang pastikan itu antara 3 tahun sempat tinggal serumah atau tidaknya mungkin nanti khilaf ulama ahli sejarah. Jadi lebih kurang sekian tinggal serumah antara Nabi Muhammad dengan Aisyah. Tapi hadis-hadis Nabi, hadis fi'li Nabi paling banyak Aisyah yang meriwayat. Setelah wafat Nabi 48 tahun baru wafatnya Aisyah. Paling telat yang meninggal istri Nabi dalam riwayat Aisyah karena muda-muda. Yang lain umur Nabi, istri Nabi nah yang 60. Khadijah kan 40, Nabi 25.
Ya, kalau mau cari istri kedua yang ke 40-40. Hai, begitulah kira-kira. Tapi kita kan bukan Nabi. Nabi mampu. Demikian yang 40, kita mana mau yang 40. Kamu mana kira-kira. Jadi baik ikut Nabi semua. Ya, aku ikut Nabi semua. Mau ikut tu seperti Nabi. Umur 25, nama kahwin dengan orang popular netim. Netim kan ada harta yang punya apa lagi Raffi Ahmad dengan si Sawai dengan Kak Krisdianti ya. Hah? Yunisara yang baik ketinggalan di info yang bujur di bacunya. Raffi Ahmad kan pernah keluarga dengan Yunisara kan? Ilmu je ke bacu-bacu. Nak banyaknya sedikit-sedikit. Tapi pisah. Kan Tuhan tak Yunisara dengan Raffi Ahmad. Ya. Man sekarang nah tengkui Batam nah siapa anak perlu tahu penting nah. Ya mungkin ikut Nabi. Wah ke masalahnya apa utang masalah formo. Kalau dah bicara istri si Nabi yang tika aja itu yang kedengar leurina yang nati baik bak kawin lu yang ribut lah. Artinya apa? Aisyah itu melihat Nabi salat sesudah Isya 4 rakaat, setelah itu Nabi tidur. Ya, yang disebutkan dalam Ihya. Kesimpulan salat rawatib Isya yang muakkad, pendapat yang kuat ahli fuqaha 2 rakaat setelah Isya. Imam Ghazali 4 rakaat setelah Isya. Adapun sebelum Isya 2 rakaat ghairu muakkad. Ya, nyo ngaji masalah sunat rawatib. Banyak tanya nanti masalah istri-istrinya. Oh jawab. Kenyan pokok bicara tu Pak. Pokok bicara masalah Abi yang nak kerja sakit tu. Berdoa kepada Abi, sakit punggung Abi. Tak ada masalah, tak sampaikan banyak doa kita supaya sembuh bisa hajar lagi. Ya, bawah punggung tak sakit. Ini baru bawah punggung sakit kah ejak boleh. Punya sakit dua bawah punggung sakit hati sakit macam-macam kah boleh dipastikan mengaji selagi sehat je tu. Ya, selagi nak kesempatan lagi pergi terus mengaji. Baik tunggu waktu kosong. Wajib kosongkan waktu untuk contoh ke bilang dalam sakit punggung raunin pi kah aja boleh ni. Tangkap boleh duduk lama-lama. Baru sakit punggung. Baru sakit bokong. Kan? Dalam lumpuh, dalam stroke, nah akan dipastikan oleh. Ya, nyokeh yang kata ulama manfaatkan waktu muda sebelum datang waktu tua, manfaatkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Ya, hek tengku mudakir, mengaji, tapi tugang mudakir mengajar, enggak mau terserah orang itu. Gekeng mudakir kagak cok sakit punggung, nah orang kira-kira. Tidak kena gurau ada wadah tentu. Tapi kan karma yang betalan. Ya. Jadi kelima salat sunnah rawatib adalah Imam Ghazali mengatakan 4 rakaat setelah Isya berdasarkan hadis Aisyah itu dikategorikan muakkad. Tapi sebahagian fuqaha 2 rakaat setelah Isya itu yang sunat muakkad. Adapun dahulu daripada Isya kali bukan 2 rakaat dahulu daripada fardu Isya dinamakan sunat ghairu muakkad. Jadi ada juga sebelum Isya salat sunat 2 rakaat. Biarpun salat Isya jam 2. Kan waktu Isya jam 2 umpama. Jam 2 salat Isya sebelum Isya salat usalli sunatan Isya'i raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala boleh. Ya, boleh. Tapi ghairu muakkad pada fuqaha. Dan lagi akan datang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali pada bicara tertib aurat ya, aurat wirid. Selagi akan datang akan disebutkan oleh Imam Ghazali pada bicara tentang tertib wirid-wirid, bahwasanya disembahyangkan dahulu daripada fardu Isya itu 4 rakaat dengan 1 salam. Yang Imam Ghazali nyandung tingkat Imam Ghazali 4 rakaat sebelum Isya dikerjakan dengan 1 diniatkan sunat qabliyah Isya atau tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Demikianlah tersebut di dalam kitab Syarah Bidayatul Hidayah.
2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam lebih bagus. 4 rakaat di sini juga kata Imam Ghazali juga boleh, tapi selagi akan datang penyebutannya. Nyandung ibadah Imam Ghazali. Tapi kiban sejarah Imam Ghazali waktu wafat diceritakan kepada sahabat murid ke tamong surga Imam Ghazali mendapat kebahagiaan di hari akhirat dalam mimpinya itu hanya karena seekor lalat kan yang menghisap tinta dibiarkan oleh Imam Ghazali enggak diusir. Rupanya di situ dapat ridha Allah, kan kok sepele. Coba bayangkan dengan kita. Bayangkan dengan kita, jangankan memberi umpan lalat, umpan orang pun kita marah. Umpannya orang pada Allah, hana banding dengan Imam Ghazali. Jangan banding dengan Nabi, jangan banding dengan sahabat Imam Ghazali. Ataupun Imam Ghazali ngabu ku takrung je banding ada apa-apanya kita. Ngabu ku talang kan, oh yang lain cerita aja. Yang lain beda-beda tipis. Ya kan? Hah? Menurutnya aja. Kalau kita buat perbandingan nyandung amalan Imam Ghazali tapi ridha-nya Allah dapat karena tidak mengusir seekor lalat waktu hinggap ketika dia mengarang kitab. Tapi kalau kita kan ada tingkap mana? Pernah long cerita almarhum Abu Matang Perlah yang seekor semut geek bajai ke dia intat. Ini banding dengan Abu Wahab mentang yang meninggal dalam puasa yang lalu kan, ahli tarikatnya termasuk murid daripada Abu Yam Dawali. Yang sejarah konkretnya biarpun kan langsung yang menyaksikan, tapi menantu suatu ketika beliau pergi ke dayah almarhum menantunya Abu Alunitanah Mirah ya, Abu Putuh Sah. Ketika beliau menunggu datangnya ojek, beliau tunggu di bawah gerbang dayah. Sedang duduk naiklah semut pada pakaiannya Abu Wahab Matang Perlah tanpa diketahui. Ojek pun datang, dia naik, diantarkan ke dayah Abu Matang Perlah elok nibong. Sampai ke sana setelah turun ojek, beliau melihat ada 2 ekor semut di bajunya. Beliau kembali memanggil ojek, "Nak, balik long, tolong antarkan saya lagi ke tempat saya pertama naik ojek." Ojek yang bingung nih, karena uang yang dijanjikan tentu mau, apalagi uang Abu lebih berkat, diantar balik ke dayah Putusa. Sampai di situ diperhatikan oleh ojek, diambil semut, dikembalikan pada tempatnya. Terkejut ojek, nyo sejarah lebih kurang demikian. Habis itu naik lagi ojek, kembali lagi ke dayahnya. Kenapa menurut Abu semut yang naik di pakaiannya itu kalau anak tentu ada mamaknya, kalau mamak tentu ada anaknya. Memisahkan anak dengan mamak tingkat binatang berdosa menurut Abu. Beliau mau rugi ongkos ojek untuk mengembalikan ekor semut. Namanya ditanya dipastikan habis peng-peng ya anta-anta semutnya ya. Hai baik lo ngatoron pasti tak putra ya. Yang mana yang jauh baik lain Imam Ghazali Abu Wahab Matang Perlah, Allahumma firlahu bulwah kubur. Yang tingkat nah sekarang lagi panik sama manusia kita bermusuhan sekarang ya, dengan manusia kita benci-membenci. Persoalan sedikit pun masalah, salat qabliyah maghrib 2 rakaat benci-benci. Yang dengan manusia pun masalah tarawih 8 dengan 20 pun masalah kunut dengan bukan kunut pun masalah ucap sayyidina atau tidak pun masalah Allah di langit. Oh yang dipastikan anak Tuhan di langit ya kan, karibut pecah, apalagi bab binatang anak perhatikannya kayaknya ya nyo beda. Tapi biarpun beda, kita mengharapkan dengan kerja ibadah sunat juga mendapat balasan di hari akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi yang ke depan akan dibicara tentang hal 4 rakaat sebelum Isya. Titik, habislah tentang salat Isya habis. Sunat rawatib kesimpulannya Imam Ghazali mengatakan 4 rakaat setelah Isya itu sunat muakkad. Sebahagian fuqaha mengatakan 2 rakaat setelah Isya itu muakkad. Untuk tak tarik garis, tak tarik seket dah yang muakkad mana yang gairu muakkad dalam 5 waktu salat rawatib.
Ya, yang mana berapa rakaat jumlah ghairu muakkad, berapa rakaat jumlah muakkad. Tadi itu versi Imam Ghazali dengan versi fuqaha. Ya, nhưng ingat itu baik ni ingat balong, aku ingat long kok jai. Orang ni ingat dekat apa? Sepotong seorang. Kelima, keenam, sunat witir. Pasti kabeh masalah rawatib kan selesai. Ya, salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu, disebutlah rawatib. Baik qabliyah sebelum atau sesudah ba'diyah, itu namanya rawatib. Terbagilah kepada dua, ada muakkad, ada ghairu muakkad. Terbagilah kepada menurut fuqaha dengan menurut Imam Ghazali. Kita selesaikan Julia sampai 8, 3 tarik kesimpulan. Ya. Selesai tak tarik kesimpulan, nak tulis di buku. Setelah tulis di buku, nak bawa pulang ke rumah, nak pudek kompor, nak tagun, nak JPI. Kalau enggak ada. Mana kira-kira? Yang banyak pelaku kan tu, jangan dikerjakan pula tu. Banyak kerjakan sampai tanya ke guru, nak roboh kertas yang nak tulis kesimpulan di JPI, mati yang aku tanggung tu. Macam-macam. Keenam, salat sunat yang berwaktu sebab berulang-ulang harinya berulang malam, yakni sunat witir. Sekurang-kurang witir itu 1 rakaat. Sekurang-kurang akmal, sekurang-kurang witir 1 rakaat sudah dapat. Sekurang-kurang sempurnanya witir itu 3 rakaat dengan 1 salam. Ya. 3 rakaat dengan 1 salam. Atau dengan 2 salam, berarti 2 1. Baiklah tambah 2 1 2 nya yang demo Habib Rizik apa 2 1 2 rakaat salam tambah 1 rakaat salam. Dan sebanyak-banyak witir itu 11 rakaat atas kaul yang asah, berarti nak khilaf. Sebanyak-banyak witir khilaf, pendapat yang kuat 11 rakaat. Yang kan sekali salam 11 rakaat. Baik ni kan usalli sunatan witri 11 rakaat. Mana ke bilang aku kembol. Yang enggak ada. Ya, dan kata kil pasti dikatakan orang sebasi pendapat lemah. Ai lawan asah. Asah pendapat kuat karena aqwa dalil. Asah aqwa dalil. Mukabil asah bisa beramal, kuat dalil. Beda paling kuat dengan kuat beda. Ya. Kata kil sebanyak-banyak itu 13 rakaat. 2 rakaat sangat beda. Kata atas Ibnu Malik, ya Ibnu Malik tahu. Ini Imam Malik. Anak guru Imam Syafi'i. Ibnu Malik, anak Imam Malik. Ya. Malik bin Pu kan? Imam mazhab yang kedua, menyunyai anak Ibnu Malik, Abdullah bin Malik. Ketika disebutkan Ibnu, kebanyakan namanya Abdullah. Ibnu Malik, Abdullah bin radhiyallahu anhu. Apa kata Ibnu Malik, Abdullah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'dal isya'i bi 3 raka'atin yaqra'u fil awwali subhi ismu rabbikal a'la. Nya sabihi sekarang salah ni. Ulang. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru ba'dal isya'i bi 3 raka'atin yaqra'u fil ula rakaat yang pertama sabbihisma rabbikal a'la wa fis saniyah, dan pada rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, wa fit tsalitsati qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Maka kalau ditanya kenapa rakaat 1 di akhir daripada witir digabung 3 ayat, karena perbuatan Nabi dari Ibnu Malik. Artinya apa? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang witir kemudian daripada sembahyang isya. Kenapa enggak bicara setelah salat tarawih? Berarti bukan bicara witir hanya ada pada Ramadan. Ya bicara di luar Ramadan setelah isya.
adalah Rasulullah SAW sembahyang witir, kemudian daripada sembahyang isya itu dengan 3 rakaat. Padahal membaca pada rakaat yang pertama Sabbihisma rabbikal a'la hingga akhir, dan pada rakaat yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun hingga akhir, dan pada rakaat yang ketiga Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin. Kata Imam Al-Ghazali rahimallahu taala, wa qad utiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atan wa thalatan wa khamsan wa hakadha bi autari ilal 11 raka'atan wa ruwiyatil mutaraddidati fi thalasi asyaratin wa fi hadisi syadin sab'u asyaratan raka'atin. Artinya kata Imam Ghazali, sesungguhnya adalah Nabi SAW sembahyang witir dengan 1 rakaat dan 3 rakaat dan 5 rakaat, dan demikianlah ia mengerjakan ya Nabi dengan dia witir itu hingga 11 rakaat. Yang ingat ini pesan penting, 11 rakaat nyoke yang mungkin jadikan jalil salat tarawih yang 8 tambah witir le sebelah, padahal witir Nabi, tapi baik-baik lah ente cek-cek. Perhatikannya kata Imam Ghazali, artinya ada Nabi melakukan witir sebanyak 11 rakaat, dan adalah riwayat yang berulang-ulang witir itu di dalam 13 rakaat. Dan hadis yang syadzun itu jarang dipergunakan. Ya, tapi hadis yakni hadis yang sedikit riwayatnya, yang makna syad yakni hadis yang sedikit perawinya, sedikit orang yang menceritakan oleh ahli hadis akan hadis tersebut, disebutlah hadis syad. Adalah witir itu 17 rakaat. Nah, 17 rakaat witir, tapi hadisnya tersebut syad. Makna syad sedikit orang yang meriwayat. Titik. Habis lagi. Kesimpulan bu, salat sunnah witir kerja sekurang-kurang 1 rakaat setelah salat isya, yang sekurang-kurang sali sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Sahaja aku salat sunnah witir 1 rakaat ada kiblat karena Allah Ta'ala, selesai beri salam. Kalau 1 rakaat ayat tak baca setelah Fatihah, langsung qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin. Sekurang-kurang sempurna yang kedua. Tadi sekurang-kurang paling kurang 1 rakaat. Ya, enggak ada di bawah 1 rakaat, enggak ada witirnya. Apa nih rakaat? Hanjik rakaat yang kena. Hanjik rakaat. Yang kedua sekurang-kurang sempurna witir 3. Baik sekali salam atau 2 kali salam. Lebih baik dalam sabilah disebutkan lebih baik 2 kali salam. Jadi 3 model witir. Dalam sabilah dinyatakan 3 rakaat sekali salam 2 tasyahud. Nyahinanlah yang mengatakan sebagian pendapat hanasah witir 3 rakaat 2 tasyahud sekali salam karena serupa dengan salat maghrib. Tapi pendapat yang mengatakan sah, makanya dhaif. Yang kedua salat witir sekaligus 3 rakaat tanpa duduk tasyahud awal 1 kali salam 3 rakaat ayo. Hanya duduk tasyahud bangun lagi langsung rakaat ketiga. Yang kedua baik. Yang ketiga yang paling baik itulah dipisah 2-1 yang paling baik. Jadi ketika banyak yang mengerjakan 3 rakaat sekaligus, anak perlu dipersoalkan sah. Tapi karena memandang hadis salatul laili masna, salat malam itu sunat malam 2, maka lebih baik 2 kali salam 1 tambah 1 salam lagi. Jadi model sekurang-kurang sempurna witir 3 rakaat dengan 3 tata cara kerja tetap. Kata Nabi, Ibnu Malik mengatakan rakaat pertama Rasul membaca Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua membaca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga 3 macam. Setelah isya, jangan hanya praktek setelah tarawih. Berarti malamnya bina tiap malam ada. Nggak sanggup 3 kerja 1. Ada riwayat yang ketiga yang mengatakan khilaf, paling asah 11 rakaat witir 2 1. Yang pendapat paling asah witir jumlahnya 11 rakaat
tiap malam setelah Isya, dipastikan setelah Isya. Ada yang mengatakan pendapat yang keempat bahwa salat witir itu 13 rakaat, ada juga, tapi pendapat kata Ibnu Malik seperti hadis tadi 17 tapi kan Ibnu Malik hadis yang syad itu jarang diriwayatkan, tapi untuk akui ada dulu, tapi hadis syad jarang diriwayatkan. Jumlah rakaat salat witir itu sebanyak 17 rakaat. Bukan itu yang dipersoalan. Yang persoalan ada kerjaan atau tidak, bukan masalah ribut 2, 1, 3, 5. Yang perlu ada kerja. Tapi yang ingat yang saya suruh garis bawahi tadi, Nabi ada kerja salat sunnah witir 11 rakaat. Disinilah ada yang mengatakan bahwa malam Ramadan yang kerja 8 tambah 3 witir 11 itu witirnya Nabi, bukan tarawihnya Nabi. Tapi yang khilaf. Jadinya nanti ambil waktu satu khusus tentang bahas sebenarnya tarawih itu 8 atau 20. Ya bukan sekarang dipersoalkan, sudah dari dahulu dipersoal. Kalau bagi orang malasnya pun 8 mau 4 malas. Ya bukan masalah malas atau tidak, ilmu yang benar bagaimana. Masalah nggak mau kerja 20, yakini dulu tarawih pendapat kuat 20. Oh saya nggak mau kerja, silakan, ya nggak perlu ribut. Oke? Yang akan dibahas oleh ulama-ulama, dan saya nggak mau ikut andil dulu malam ini. Oke? Jadi kesimpulan masalah salat witir dulu, kerja setelah salat Isya setiap malam. Yang keenam, yang berulang-ulang waktu. Berarti salat witir dikategorikan salat sunat yang berwaktu dan berulang-ulang hari atau berulang-ulang malam. Ketujuh, sembahyang sunat duha. Sekurang-kurangnya duha itu 2 rakaat, dan sekurang-kurang sempurna duha itu 4 rakaat, dan yang terafdal daripada itu 6 rakaat, dan yang terafdal lagi daripada itu 8 rakaat. Karena segala bilangan rakaat itu tersebut dalam hadis Nabi, ya, kesemua itu yang mengatakan 2, 4, 6 dan 8 itu tersebut dalam hadis dan disebutkan oleh Imam Nawawi dalam matan minhajnya Nawawi yang di Gaza, ke Nawawi Al-Bantani, Banten nasi Nawawi yang meninggal di Mekah. Ini Nawawi yang di Gaza, sang di Gaza, Nawanya nama kampung yang ada di daerah Gaza. Klik Palestina, klik di internet, Kampung Nawa. Ya, karena lahir seorang alim di situ disebutlah Nawawi. Ini nama daerah ya. Nama beliau kan kayaknya Muhyiddin, nama Imam Nawawi, karena nisbah kepada nama desa lahir. Tentang hal salat duha itu sekurang-kurang 2 rakaat, sekurang-kurang sempurna 4, seafdal-afdal 6, lebih afdal lagi 8. Semua bilangan duha itu tersebut dalam hadis. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam matan minhaj, si kurang-kurang duha itu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Adapun waktunya maka yaitu sungguhnya meriwayatkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. Anggap pegat kari radhiyallahu anhu, karamallahu wajhahu, telah mulialah wajahnya Ali. Namanya Abu Bakar kan radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali karamallahu wajhah, mulialah wajahnya Ali. Salah satu alasan Ali tak pernah melihat kemaluannya sendiri, maka disebut wajahnya Ali. Alasan kedua, karena Ali termasuk sahabat yang paling muda masuk Islam. Semasa beliau belum masuk Islam, beliau nggak pernah menyembah patung berhala, beliau nggak pernah minum minuman mabuk. Beda dengan sahabat yang lain, Umar, Abu Bakar dan Utsman. Kan dua masuk Islam. Ali termasuk sahabat yang paling muda. Kenapa diberi detail ujung karamallah wajah, telah mulialah wajahnya Ali? Alasan 2 tersebut. Hana pernah melihat kemaluan ketika istinja. Kemaluan sendiri kan kemaluan orang. Kalau kemaluan sendiri hana kalang, kemaluan orang lebih.
Beda dengan bedanya, ada tagor tak bedanya. beda kita dengan Ali. Kayak itanya kaito tahu. Itulah tanyanya, kenali kita tak? Tanya. Dia pegang mah Ali bukan. Dengku pikat. Kagak bangunan dia. Ya, dengan alasan kenapa karamallahu wajh. Apa kata Ali karamallahu wajhah? Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sembahyang duha itu 6 rakaat di dalam waktunya, yaitu nyon bicara waktu duha kata Ali. 6 rakaat Nabi kerja waktu duha, yaitu apabila naik matahari ukuran setengah galah, kadar ukuran setengah galah atau segalah yang keun duha bahasa Arab, bahasa kita matahari naik segalah atau setengah galah. Baiknya ukur mataharinya hantai renangnya. Gimana maknanya? Bayang kah? Ya, bayang. Hah? Kah nabi tebit, kabeh tebit. Segalah matahari dah keluar matahari setelah sesaat disebut dengan salat syuruk. Karena salat sunat isyraq 2 rakaat kan bersamaan keluar itu larangan salat kan, karena bersama Yahudi sembah matahari. Nah jenis manusia yang sembah matahari waktu keluar. Baik waktu keluarnya sesaat sesudah keluar namanya salat sunat isyraq yang pembesar faedah haji. Ketika matahari ke sepenggal atau setengah kata Ali karamallahu wajhah, itu sudahlah masuk waktu karena duha masuk bahasa Arab, bahasa kita ke matahari ke sepenggalah. Ya, panjang ini. Hai galah yang normalnya. Beda gelawa dengan galah ke? Gelawa beno. Gelawa apa bahasa lain? Renang. Bahasa Aceh renang. Baik panjang-panjang dah habis. Oh ya. Kale nyo kata Ali karamallahu wajh, Nabi salat 6 rakaat dalam waktunya, yaitu apabila naik matahari ukuran setengah galah atau segalah, maka berdiri sembahyang 2 rakaat, dan apabila lalu matahari sekedar rubung langit, 1/4 langit, berarti wate matahari sepenggalah guna Nabi salat 2 rakaat. Begitu matahari seukuran 1/4 langit, yakni sekedar seukuran rubung hari. 1 hari 24 yang dikali 1/4 je poh padung. Jam 10 umpama, maka sembahyang Nabi 4 rakaat lagi, jumlah 6. Salat sunat duha. Kata Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, inilah waktu sembahyang duha yang afdal, itu waktu serubung hari, 1/4 hari yang lebih bagus waktu. Biarpun akhir waktu duha tergelincir matahari kalau masuk waktu duhur mentang duha, tapi hana afdal seafdal serubung matahari naik, pasti lebih di atas sepenggalah antaranya yang paling bagus. Paling afdal kerja salat sunat tu. Ai dah pegang orang-orang mentang dengan ciumnya atau tamong kerja atau ilao tu bahagia. Tapi tabu dia juga suatu saat mungkin mampu kerja pajang wate kalumpo. Wate katakin enggak mau kerja, aku ambil salat duha. Kaji sih banding dengan tidak ada. Hai mesti malam boleh gitu gede pajang kebodoh salat duha. Mau bilang apa? Mah ngaji terus. Kamu ke hantar ngaji gara-gara jual kedai malam kan? Kalau sepenggal jam 9 berarti. Sepenggal jam 9 Jam 9. Kan sepenggal, apa nak sepenggal? Segala. Jam 9. Jam 9. Yang 2 rakaat Nabi kerja pertama. Setelah itu kerja 4 rakaat serubung, pasti di atas sih ya. Enggak berturut-turut. Berturut-turut.
Hanya kan waktu Nabi salat 2 rakaat kan 2 rakaat seperti kita. 2 rakaat kita wa menit dengar. Bismillah amin. Allahu akbar. Ma Allah assalamualaikum wa menit dengar. Kalau ya betul. Tapi kalau Nabi dipastikan sempurna kan? Pasti matahari begitu selesai 2 rakaat, Ali melihat Nabi salat 2 rakaat, matahari kaserubung. Nah, pasti berurutan. Nyoko Imam Ghazali mengatakan seafdal-afdalnya menurut Imam Ghazali sekitar jam 10 hayati jam 9 ya, yang paling bagus menurut Imam Ghazali. Yang ke salat duha, jadi jumlah boleh 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8 ya, salat sunnah. Usalli sunnatat duha apa duhai salis sunnata tuha meri hantam kerja gimana betul salis sunnata tuha iki aku pernah tuha dari hujung tuha aku pernah iki dia jawab pasti anak pernah kerja salis sunnata tuha ayo katanya yang lihat kan midah keron datanya midah keron tengah pokoknya saja aku salat sunnat tuha 2 rakaat ada kiblat karena Allah Ta'ala. Habis terakhir nak selesai udah. Kedelapan sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya, yaitu dinamakan salat sunat awabin. Ya, ini salat sunat berwaktu pula. Yang kedelapan sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya. Yang pun antara salat maghrib dan salat isya atau antara waktu maghrib dan waktu isya. Panena kan? Antara salat karena habis waktu maghrib dipastikan masuk waktu waktu kosong karena kan hai pendapat yang kuat Imam Syafi'i, pendapat kadim habis waktu maghrib masuk waktu pastikan antara salat maghrib dengan salat isya. Waktu ini kapan? Hai lih maghrib je waktu isya je hai antara waktu ke pegang antara nyoro antara ini dengan ini tapi ke nyoro apa contoh punya itu loh kalau maghrib jam 6 baik contoh long aurat laki-laki dalam salat baina surah wa rukbah antara pusat dan pertanyaan. Mio antara pusat dan lutut kenyan. Hai antara. Berarti je eno. Anjir kan? Berarti pusat dan lutut merupakan aurat. Dalil ji kaedah. Kun le. Malayatimu wajib. Kakek begot. Malayatimu wajib. Illa bihi. Fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna akan satu kewajiban kecuali dengan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya wajib. Contoh pusat dengan teut Aceh kan je ke ayah Aceh ke Mandung ke pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut aurat kita laki-laki. Waktu pusat dan lutut itu termasuk aurat atau tidak? Jawab. Menangsinya waktu bilang antara nyo masuk. Pasti isya masuk, maghrib masuk. Kah apa-apa you lah, hana pakai ketan penting hafal. Menyoba ya hana pada harap le. Ya. Nah ya ngai no. Nah. Ada nah ya kok. Menyo generasi menyo ayah aku pikirkan untuk kalian. Kalian jangan pikir untuk ayah, pikir untuk diri sendiri mentang. Bah. Dah pikir untuk diri sendiri. Mana pikir untuk diri sendiri? Mengaji. Nyamban cara doktrin anu mi itu ya bu. Mana mau cara. Ya.
baik doktrin dengan tiup lilinnya, tiup amai tak pada tipak lilin diundang ke hayu dia aku baca doa lilinnya tiup lilinnya pada tak rumah-rumah lilin mah yang bantu kau mana ni tahu aku hana perlu hana perlu siapa baik memang merayakan ulang tahun ambil pertama ulang tahun Hijriah kenapa pakai tahun Masehi bukan salah kan tahun Hijriah pakai amat lai safar lai pasti lai safar untuk 40 sekian pokok ulang tahun baca doa syukur nikmat ya. Ji pegat haulkan dua mengingat kedatangan mengingat kepergian kenapa nahul labu umpama pastinya mengenang kepergian. Adapun katanya min umur ke 7 tahun Hijriah mengingat kedatangan lahir datangan mati kepergian. Lagian cara doktrin anak mi beritanya baik ni doktrin anak-anak dengan ayo nyanyi kita rame-rame panjang umurnya tiup lilinnya Lumbak ngau ya. Kenyang gom, kenyang rot. Kale. Sembahyang pada waktu antara maghrib dan isya yaitu dinamakan sunat awabin. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala wa mimma naqalu adaduhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam bainal isya'i sittu raka'atin. Artinya dan setengah daripada yang dinakal yang diambil bilangan rakaat sembahyang awabin itu daripada yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara maghrib dan isya yaitu 6 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla nun mati bertemu dengan sad ikhfa. Bahana boleh tajwid. Man shalla ba'dal maghribi sittu raka'atin qabla ayyatakallama ghafara lahu biha dunubu khamsina sanatin. Artinya kata Rasulullah barang siapa sembahyang kemudian daripada maghrib sesudah maghrib 6 rakaat nyo terpisah daripada ba'diyah apa 6 rakaat dahulu daripada bahwa ia berkata-kata nyo syarat berarti baru dapat fadilah ikuti syarat. Hana pegang apa? Belum berkata niscaya diampuni bagi orang tersebut dengannya akan dosanya yang 50 tahun. Kanulikat. Berarti ke 50 tahun. Hai namanya dosa 50 tahun yang lalu dosa kecil. Geti-geti tidak meno yang kagak pampun ni ha. Yang dosa kecil sia. Geti-geti tidak. Yang kedosa-dosanya yang diam. Tapi ingat ada geti tidak mana ada ampun ni yang paling parah. Geputuk sendal daripada api na. Dosa kecil kan. Serendah-rendah azab neraka kenyan. Papai sentil sidam mungkinnya ada netijekan kecil. Netijekan kecil. Maka penting dengan salat awabin salah satunya. 50 tahun yang lalu diampunkan dosa dengan sebab salat 4 rakaat sesudah maghrib tanpa diiringi dengan berkata-kata. Pasti berkata-kata di sini ihtimal. Apakah berkata-kata bahasa hokaja, rokok, tiba, peng, padum? Karena setelah salat maghrib, nah berkata-kata sih dengan istighfarnya, kan berkata-kata sih. Setiap beristighfar berkata-kata, tapi setiap berkata-kata belum tentu istighfar. Yang dimaksudkan ini berkata-kata yang mana? Lebih cenderung kepada berkata-kata selain istighfar, doa dan zikir. Baik, jangan ngomong-ngomong lain dulu. Setelah maghrib kerja ba'diyah dulu, bangun lagi kerja 4 rakaat. Shalli sunnatal awabina arba'a rakaatin mustaqbil qiblati lillahi ta'ala. Baguskan bacaan, sujud, rukuk dan semuanya. Mudah-mudahan diampunkan dosa 50 tahun. Titik. Habis. 8 perkara salat yang berwaktu. Jadi selagi nyawa masih dikandung badan, siogianya tak pergunakan waktu. Jangan tunggu kosong waktu baru kerja seperti ini. Kosongkan waktu sikit-sikit. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi taufik mampu kerja.
Nah, setiap Allah memberi hidayah, mudah-mudahan Allah memberi taufik. Nah, menyot taufik kan dipastikan dapat hidayah. Tapi orang dapat hidayah belum tentu dapat taufik. Taufik mampu kerja di atas petunjuk. Menyot hidayah petunjuk saja belum mampu, ia kerja apa sesuai petunjuk. Yang petunjuk kan karena nyok dapat hidayah. Nah, bermakna mampu kita kerja itu karena taufik. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.